Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue berbrewok dengan gue sendiri Andrew Sandar. Di video kali ini gue bukan bahas soal brewok ataupun amunisi brewok, tapi gue bahas soal uh, aksesoris modifikasi motor. Ini gue mau nge-review salah satu shock merek Scarlett gitu kan, untuk digunakan di motor gua, motor Matic Vino 125 tahun 2018. Nanti gua tampilin foto contoh motor Vino, karena banyak orang yang kalau kalau di daerah gua tuh banyak yang nggak tahu motor Vino tuh sering dibilang motor Scoopy ataupun motor Honda ya. Nah, sebelumnya juga bingung mau beli shock VND yang seperti ini ataupun Scarlett yang seperti ini. Setelah gue riset VND itu ada teman gue yang pakai VND juga, tapi di motor NMAX katanya shocknya tuh keras gitu ya. Jadi gue bingung untuk milih VND ataupun VND yang tabung ataupun yang Scarlett ini. VND itu yang tabung yang biasa ya. Tabungnya itu ada yang bilang itu aksesoris, ada yang bilang itu tabungnya berfungsi. Namun tabung itu nggak bisa disetting kan, kompresinya itu mau hard ataupun soft. Jadi dengan harga 350 ribuan VND, dan ini harganya 400 ribuan udah dapet tabung juga, dan juga bisa disetting ya untuk kompresinya hard ataupun soft. Jadi gua memutuskan untuk beli merek Scarlett, dan langsung aja kita review. Nah, untuk pembelian shock Scarlett ini mendapatkan Bos, ini nggak tahu ya, kayaknya ini bos untuk motor Matic Honda, dan ini untuk setting uler dari shocknya sendiri ya. Tapi nggak dapat kunci L, karena di shock ini ada kunci untuk membuka uliran ini ya. Untuk membuka pengunci ini ada kunci L, nggak tahu L berapa nih, kecil banget L nya, bisa disetting. Dan juga di shock ini ada kompresinya ya. Nah, di sini kliknya. Nah, ini kalau nggak salah ada 18 klik hard dan soft, dan ini untuk tipenya yaitu Scarlett 9002R dengan harga 400 ribuan, kalau nggak salah 406 ribuan ya gua beli. Dan modelnya seperti ini, ada yang bilang modelnya sama mirip ya seperti Ohlin, dan juga ada beberapa orang yang beli shock ini stikernya ini diganti dengan merek Ohlin. Tapi kalau gue sendiri ya nggak apa-apa lah, nggak usah diganti merek Ohlin, toh ini memang bukan Ohlin dan mereknya Scarlett, gue pakai stiker yang ini aja. Banyak toko-toko juga yang ngasih bonus stiker Ohlin, namun di gue itu gak dapat bonus stiker Ohlin, tapi ya nggak apa-apa ya karena memang mereknya Scarlett. Untuk warnanya sendiri, untuk tipe ini ada warna hitam dan warna kuning. Ini hitamnya itu untuk warna apa namanya, pernya aja warna hitam, ininya masih gold atau emas, ininya masih kalau nggak salah silver ya. Jadi gue juga pada saat mau beli shock Scarlett ini mikir-mikir juga mau ambil hitam ataupun kuning. Jadi karena warna hitam juga terbatas ya, banyak stok tokonya kosong untuk warna hitam, jadi gue ambil yang warna kuning aja ya, karena gue juga suka warna hitam sih sebenarnya. Tapi hitamnya ini menurut gue sama aja kayak nggak ganti shock ya kalau balik lagi warna hitam, cuma yang berbeda ini ada tabungnya aja tapi shocknya warna hitam. Dia tuh kalau nggak salah ada 3 warna, ada warna merah, ada warna hitam, dan ada warna kuning. Jadi gue putusin sekarang ambil warna kuning, walaupun warna motor gue itu warna silver seperti ini ya, kayaknya masuk-masuk aja sih ya. Kalau warna kuning kayaknya universal untuk semua warna bodi motor ya. Oke, ini adalah video setelah pemasangan dari shock dari Scarlett. Ini untuk ukurannya 305 mm. Ini nampaknya setelah dipasang di motor gua di Vino 125 Fi. Cuma buat kalian yang motor Vino ya, untuk baut 12 ini gua saranin beli baut baru ya. Beli baut dengan ukuran panjang 4 cm sampai 4,5 cm, karena baut standarnya ini ukurannya itu sekitar 3 cm dan nggak nyampe gitu, nggak sampai ke bagian ini. Nah, di sini dia nggak sampai karena ininya tebel kan. Ininya tebel, besi penanya tebel, jadi dia minimal 4 cm ya, ditambah 1 cm lagi, karena baut standarnya itu 3 cm setelah gue ukur. Dan ini juga gue beli baut lagi ya ukuran 12, tapi baut ini enggak gue rekomendasi dipakai dalam jangka lama ya, karena untuk ketahanannya ini cukup diragukan ya, karena ini menahan shock ke bagian gardan ya. Jadi gue saranin beli baut yang
kuat lagi, baut baja ataupun baut titanium gitu kan, yang lebih kuat, ataupun stainless yang dengan ukuran M8 kalau baut L, M8 atau baut ukuran 12 dengan panjang 4,5 cm ataupun 4 cm ya. Terus ini juga kesalahan gua ya, karena menggunakan bautnya terlalu pendek, jadi untuk ini gua tambahin mur lagi kan. Kalau di Vino standar itu nggak ada mur ya, ini gua tambahin mur biar lebih kuat, karena dia ini deratnya itu habis kemakan oleh baut yang kependekan tadi. Jadi gua saranin beli baut baru dengan panjang 4,5. Nah ini penampakannya. Nah lanjut lagi, dan ini setelah gua pakai ya keliling-keliling dekat rumah gua, untuk kenyamanan dari shock Scarlett ini dibandingkan dengan shock Beat standar yang gua pakai sebelumnya itu, ini lebih empuk dan lebih nyaman ya dipakai. Untuk jalan yang bergelombang tadi gua rasain itu enak banget, empuk banget gitu kan. Dengan setelan ini gua setel dengan settingan 11 klik arah ke hard ya. Jadi gua cara setting gua itu, gua klik gua putar dulu ke arah soft, terus 11 klik ke arah hard. Jadi dinolkan dulu softnya ke arah soft paling mentok, terus digeser ke klik arah hard 11 klik ya. Jadi settingan gua itu di 11. Kalau dia di settingan paling soft itu keempukan ya, keempukan untuk di jalan ya pasti akan lebih empuk ya. Tapi gua setting di 10 atau enggak 11. Tapi kalau untuk boncengan sepertinya gua akan di settingan 15 klik ataupun 12 ataupun sampai 15 klik ya nanti, karena gua belum coba pas boncengan ya. Jadi untuk keseluruhan shock dari Scarlett ini untuk tipe 9002R dengan harga 400 ribuan, menurut gua nyaman ya. Gua karena memang gua baru pertama kali ganti shock dengan tabung gini kan. Jadi untuk gua worth it dibeli dengan harga 400 ribuan dengan kenyamanan yang gua dapet, empuk dan juga nggak jeduk ya. Oke baiklah, mungkin itu saja video dari gua, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bro Brewok. Bye bye.